Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Aquafia dengan nomor DP 18-25-2009 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Upaya Indonesia Memasukkan Gamelan sebagai Warisan Budaya Tak Benda ke UNESCO melalui multitrack diplomasi. Adapun latar belakangnya yaitu, diplomasi merupakan salah satu alat bagi negara untuk mencapai kepentingan nasional dengan tujuan membangun state branding dan citra negara. Dalam sistem internasional, budaya menjadi salah satu kegiatan dari diplomasi. Hal tersebut dikarenakan budaya mudah dipahami oleh semua kalangan, sehingga dengan mudah membuka jalan bagi suatu negara untuk mencapai tujuannya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Maka dari itu, Indonesia berkewajiban untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya yang dimilikinya. Perlindungan terhadap budaya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007. Indonesia telah meratifikasi Konvensi UNESCO tahun 2003 tentang Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007. Konvensi UNESCO pada tahun 2003 menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam melindungi dan melestarikan budaya. Beberapa budaya Indonesia telah mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Hal tersebut membuat Indonesia terus berusaha untuk memajukan budaya-budaya yang lain agar mendapat pengakuan dari UNESCO. Budaya Indonesia yang baru saja diakui oleh UNESCO adalah gamelan pada tahun 2021. Pengusulan gamelan ke UNESCO dikarenakan gamelan pernah diklaim oleh Malaysia, sehingga dari hal tersebut Indonesia berusaha untuk mendapat pengakuan dari UNESCO. Dan ada pun rumusan masalah. Ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi UNESCO tahun 2003 merupakan suatu upaya dalam perlindungan dan pelestarian terhadap warisan budaya. Hal ini juga berhubungan dengan aksi pengkaiman yang pernah dialami oleh Indonesia terhadap gamelan. Maka dari itu, Indonesia berupaya untuk mendaftarkan gamelan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Pengajuan gamelan ke UNESCO telah melalui berbagai rangkaian proses, serta juga terdapat aktor-aktor yang berperan dalam pengusulan gamelan ke UNESCO. Adapun pertanyaan penelitian yaitu, bagaimana upaya Indonesia dalam mengusulkan gamelan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO melalui multitrack diplomasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengusulkan gamelan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO melalui multitrack diplomasi. Manfaat penelitian yaitu secara akademis penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam kajian hubungan internasional. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis pusaka. Yang pertama, penulis menggunakan tulisan dari Cynthia Chaturusantri yang berjudul Diplomasi Kebudayaan Indonesia dalam Proses Pengusulan Pancasila sebagai Warisan Budaya Tak Benda ke UNESCO. Selanjutnya, tulisan dari Harpinando Trisno dan Puguh Toko Arisanto yang berjudul Koncept Inisiatif sebagai Multitrack Diplomasi Jepang dalam menyebarkan budayanya di Indonesia pada tahun 2011 hingga 2019. Selanjutnya, tulisan Lutfi Maulana Hakim yang berjudul Batik sebagai Warisan Budaya Bangsa dan Nation Branding Indonesia. Tulisan selanjutnya dari Siti Afifah Katunanda yang berjudul Diplomasi Budaya Indonesia melalui International Gamelan Festival 2018 di Solo. Dan terakhir, tulisan dari Yuri Triwaini yang berjudul Upaya Indonesia dalam mempromosikan angklung sebagai warisan budaya Indonesia melalui Host of Angklung di Amerika Serikat tahun 2010 hingga 2015. Kenapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu multitrack diplomasi. Menurut Joseph Monfield, multitrack diplomasi merupakan suatu bentuk diplomasi gabungan antara first track diplomasi dengan second track diplomasi. Konsep multitrack diplomasi kemudian dikembangkan oleh Lewis Diamond dan John McDonnell dalam bukunya yang berjudul Multitrack Diplomasi: A System Approach to Peace, yang mana konsep multitrack diplomasi itu sebuah konsep diplomasi tentang proses terjadinya perdamaian dunia dalam sistem internasional melalui perpaduan yang dilakukan dari jalur pemerintah, kelompok, dan individu. Lewis Diamond dan John McDonnell mengkategorikan multitrack diplomasi menjadi 9 jalur, yaitu yang pertama jalur non-government, yang kedua non-government, ketiga bisnis, yang keempat private citizen, yang kelima research, training, and education, yang keenam is activism, yang ketujuh religion, 8 funding, dan 9 media and communication. Metode penelitian. Jenis penelitian yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Batasan penelitian dari tahun 2014 hingga 2021. Unit analisisnya yaitu Indonesia, sedangkan unit ekspansi yaitu pengusulan gamelan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Tingkat analisisnya yaitu negara, pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Teknik analisis data melalui 3 tahap. Sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 gamelan sebagai warisan budaya Indonesia, bab 3 UNESCO dalam melestarikan warisan budaya tak benda, yang bab 4 analisis upaya Indonesia mengusulkan gamelan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO, bab 5 penutup. Bab 2 gamelan sebagai warisan budaya Indonesia. 2.1 sejarah dan penyebaran gamelan. Gamelan telah dikenal di daerah Jawa sejak tahun 326 Saka atau 404 Masehi. Dalam mitologi Jawa, gamelan diciptakan oleh sang hyang guru pada era Saka, yang mana ia merupakan dewa yang menguasai seluruh tanah Jawa. Gamelan merupakan budaya yang berasal dari Indonesia yang dibuktikan dengan ditemukannya pada prasasti, serta juga dibuktikan dengan adanya relief gamelan pada candi-candi, yaitu Candi Borobudur dan Prambanan. Kemudian penyebaran gamelan juga menjadi salah satu bukti bahwa gamelan merupakan budaya yang berasal dari Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan temuan relief gamelan di beberapa candi-candi pada daerah Jawa Timur. 2.2 Nilai dan fungsi gamelan. Gamelan merupakan sebuah instrumen yang terdiri dari beberapa alat musik, yang mana setiap alat musik tersebut memiliki nilai-nilai dan makna tersendiri. Alat musik yang terdapat pada gamelan yaitu kendang, bonang, saron, gender, gambang, suling, sitar, rebab, ketuk, kempul, dan gong. Seperangkat alat musik gamelan memiliki aturan dalam penyusunan tata-letaknya, yang mana setiap tata-letak alat musik gamelan tersebut memiliki makna dan nilai-nilai tersendiri. 2.3 Nilai dan fungsi gamelan dalam kehidupan masyarakat. Gamelan merupakan akar budayaan dari masyarakat Jawa yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupannya, karena gamelan mencerminkan keselarasan hidup dalam masyarakat. Gamelan bukanlah sekedar alat musik, namun di dalamnya terdapat nilai-nilai dan fungsi bagi masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, gamelan memiliki fungsi estetika yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual. Setiap alat musik yang dimainkan oleh masing-masing pemain memiliki fungsi dan tujuan, yaitu untuk menghasilkan suatu keindahan dan keharmonisan dalam hidup. Tahun 2009, gamelan pernah dimasukkan oleh pemerintah Malaysia ke dalam situs resmi pemerintahan Malaysia. Selain itu, gamelan juga dijadikan instrumen musik tradisional sebagai bentuk promosi pada acara tenis dunia bertajuk Malaysia Open 2015. Bab 3 UNESCO dalam melestarikan warisan budaya tak benda. 3.1 Sejarah singkat UNESCO. UNESCO merupakan organisasi internasional yang bergerak pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, di mana UNESCO merupakan organisasi di bawah naungan PBB. UNESCO didirikan pada 16 November 1945 di London. Dibentuknya UNESCO sebagai organisasi internasional merupakan suatu bentuk dari keprihatinan negara-negara dunia atas terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. UNESCO merupakan organisasi yang bersifat independen, di mana pengelolaannya tidak memiliki pengaruh dari negara manapun. Meskipun demikian, UNESCO tetap mengikuti prinsip dan arahan dari PBB. Tujuan dari UNESCO yaitu untuk mendukung perdamaian dan keamanan dunia melalui bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang dilandasi dengan rasa saling pengertian dan kesejahteraan manusia. 3.2 Peran UNESCO dalam bidang kebudayaan. UNESCO percaya bahwa setiap budaya berhak untuk mendapatkan pengakuan sebagai situs warisan budaya dunia, baik sebagai warisan benda ataupun tak benda. Sebagai organisasi yang bergerak di bidang kebudayaan, UNESCO memiliki tanggung jawab untuk memastikan upaya perlindungan dan pelestarian mengenai budaya di setiap negara berjalan dengan baik untuk menghindari kepunahan suatu budaya. 3.3 Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Dunia. Pada 16 November 1972, UNESCO meresmikan Konvensi Warisan Budaya dan Alam Dunia. Konvensi tersebut dikenal dengan Konvensi Warisan Dunia 1972, yang mana tujuannya untuk mengidentifikasi, melakukan perlindungan, dan pelestarian warisan budaya dan alam di dunia yang memiliki nilai universal luar biasa bagi kemanusiaan. Dibentuknya Konvensi UNESCO 2003 bertujuan agar tidak hanya melindungi warisan budaya dan alam saja, namun juga melindungi
status warisan budaya tak benda. 3.4 kriteria seleksi warisan budaya tak benda. Di antaranya, 1. Warisan budaya yang diusulkan telah masuk dalam daftar inventaris kekayaan budaya Indonesia. Kedua, budaya yang diusulkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Yang ketiga, didukung oleh masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak-pihak lainnya. 4. Warisan budaya tak benda memiliki nilai penting serta masih dilestarikan dan dipraktikkan oleh masyarakat. Yang kelima, warisan budaya tak benda diakui, diterima, dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. 6. Warisan budaya tak benda memiliki nilai sejarah bagi negara Indonesia. 7. Berada dalam wilayah geografis Indonesia secara administrasi. 8. Di wilayah administratif yang mana secara sosial politik nilai strategis bagi Indonesia. Yang 9, warisan budaya tak benda mengandung nilai multidisiplin yang memiliki dampak yang luas. 3.5, klasifikasi pengusulan warisan budaya tak benda. Di antaranya itu, warisan budaya tak benda yang membutuhkan perlindungan desa. Kedua, representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan. Dan ketiga, cara terbaik untuk perlindungan warisan budaya tak benda. 3.6, alur pengusulan warisan budaya tak benda Indonesia ke UNESCO. Yang pertama itu penyiapan tambahan warisan budaya tak benda yang akan diusulkan ke Intent Global Cultural Heritage List UNESCO. Kedua, seleksi usulan nominasi warisan budaya. Yang ketiga, pendampingan penyusunan naskah. Yang keempat, penilaian naskah nominasi. Dan yang kelima, pengiriman naskah akademik warisan budaya. Bab 4, analisis upaya Indonesia dalam mengusulkan gamelan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. 4.1, proses pengusulan gamelan ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. 4.1.1, pencatatan dan penetapan gamelan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Sebelum diusulkannya gamelan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO, gamelan terlebih dahulu harus terdaftar sebagai inventaris kekayaan budaya Indonesia. Proses untuk ditetapkannya gamelan sebagai inventaris kekayaan budaya Indonesia dengan melakukan pencatatan budaya terhadap gamelan. Usulan pencatatan terhadap gamelan diinisiasi oleh para pelaku budaya dan kemudian dilakukan pencatatan gamelan, yang mana pencatatan tersebut dikonfirmasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, pemerintah provinsi mengirimkan ke pemerintah pusat, yaitu Direktorat Jenderal Kebudayaan. Proses pencatatan terhadap gamelan dilakukan pada tahun 2010. Setelah melalui proses pencatatan, dilakukan pengusulan gamelan untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dalam pengusulan tersebut, terdapat syarat-syarat yang harus dipersiapkan oleh tim pengusul. Di antaranya, menyiapkan berkas mengenai gamelan, pengisian formulir usulan gamelan hingga data-data pendukung seperti foto dan video. Berkas-berkas yang telah dipersiapkan kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya dikirimkan ke pemerintah pusat. Penyeleksian terhadap berkas gamelan dalam upaya penetapan gamelan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Proses penyeleksian tersebut dilakukan dengan memeriksa berkas-berkas yang dikirim oleh tim pengusul hingga gamelan disidangkan. Pada tahun 2014, gamelan resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dalam kategori seni pertunjukan. 4.1.2, pengusulan gamelan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Penetapan gamelan sebagai inventaris kekayaan budaya Indonesia membuka jalan bagi gamelan untuk bisa diusulkan ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Proses pengusulan gamelan direncanakan sejak tahun 2014. Saat itu Rahayu Sepanggah sebagai pelaku budaya dan komponis gamelan merancang pengusulan gamelan ke UNESCO. Untuk pengusulan gamelan, komunitas gamelan yang terdiri dari pelaku budaya yang juga menjadi tim pengusul gamelan. Dalam pengusulan gamelan terdapat komunitas yang terdiri dari pelaku budaya yang menjadi tim pengusul gamelan yang berusaha untuk melakukan persiapan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Proses pengusulan gamelan sebagai warisan budaya tak benda dimulai pada tahun 2018. Pada saat itu, Direktorat Jenderal Kebudayaan mengirimkan surat ke Dinas Provinsi Bidang Kebudayaan seluruh Indonesia untuk meminta usulan terkait warisan budaya tak benda yang layak diusulkan sebagai ICH UNESCO. Pengusulan budaya yang telah diusulkan oleh masing-masing Dinas Provinsi Kebudayaan, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap budaya-budaya tersebut hingga terdapat 5 usulan budaya yang layak diusulkan sebagai ICH UNESCO. Proses penyeleksian terhadap warisan budaya yang akan dijadikan nominasi ke UNESCO melalui beberapa rangkaian seleksi, yang mana tim pengusul harus menyiapkan dan memaparkan naskah akademik mengenai gamelan yang diusulkan. Tim penilai warisan budaya tak benda Indonesia memutuskan untuk gamelan yang diajukan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO pada tahun 2019. Gamelan yang telah ditetapkan sebagai nominasi ICH UNESCO selanjutnya menyiapkan naskah akademik. Proses penyusunan naskah tersebut dilakukan dengan melakukan penelitian awal mengenai gamelan seperti sejarah, nilai, fungsi dari gamelan. Setelah penyusunan naskah gamelan selesai, selanjutnya dilakukan uji publik. Naskah tersebut dinilai oleh semua stakeholder yang tujuannya untuk mendapat masukan dan perbaikan mengenai naskah yang akan diajukan ke UNESCO. Berkas-berkas pengusulan gamelan yang telah lengkap dan diuji publik kemudian dikirimkan ke ICH UNESCO. Berkas-berkas yang diterima oleh UNESCO akan diseleksi oleh
Komite Warisan Budaya Dunia. Setelah melalui seleksi dan penilaian yang panjang oleh UNESCO pada tanggal 15 Desember 2021 dan menetapkan gamelan sebagai warisan budaya tak benda yang berasal dari Indonesia. 4.2 Upaya pengusulan gamelan sebagai warisan budaya tak benda melalui multi-track diplomasi. Pertama, melalui pemerintah. Pemerintah yang memiliki kontribusi dalam pengusulan gamelan ke UNESCO yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dalam pengusulan gamelan ke UNESCO, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah bersama Direktorat Jenderal Kebudayaan melakukan kerjasama untuk pemberian informasi mengenai pengusulan warisan budaya. Dalam pengusulan gamelan ke UNESCO, pemerintah memiliki peran mulai dari proses seleksi budaya, pengusulan, dan pengiriman naskah akademik gamelan. Pemberian informasi mengenai warisan budaya tak benda dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan yang dikirim kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah. Kemudian Dinas Provinsi menyampaikan kepada pelaku budaya. Pengusulan gamelan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO juga dilakukan dengan kegiatan pelestarian terhadap gamelan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam pelestarian gamelan, salah satunya yaitu International Gamelan Festival. Yang kedua yaitu non-pemerintah. Dalam pengusulan gamelan ke UNESCO, para pelaku budaya memiliki kontribusi agar gamelan diakui secara resmi sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Dalam proses pengusulan gamelan ke UNESCO, terdapat pelaku-pelaku budaya yang ikut dalam mempersiapkan naskah akademik sebagai syarat yang dikirim ke UNESCO. Dalam proses pengusulan gamelan, para pelaku budaya mengusulkan gamelan ke Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan membuat sebuah naskah akademik. Setelah naskah akademik selesai, kemudian pelaku budaya akan menyantumkan data-data pendukung mengenai gamelan seperti foto dan video. Proses pengusulan gamelan ke UNESCO tidak hanya dengan mengirimkan naskah akademik ataupun mengumpulkan bukti-bukti mengenai gamelan sebagai budaya Indonesia. Proses pengusulan gamelan juga membutuhkan dukungan dari pihak-pihak yang berkiprah di dunia gamelan. Para pelaku budaya berupaya untuk mencari dukungan kepada komunitas-komunitas dan pengrajin gamelan yang ada di Indonesia untuk menandatangani persetujuan terhadap gamelan untuk diusulkan ke UNESCO. Ya, warga negara. Pengusulan suatu warisan budaya tak benda pertama kali harus diusulkan oleh sebuah komunitas. Pengusulan gamelan ke UNESCO pertama kali diajukan oleh sebuah komunitas gamelan yaitu Sanggar Garasi Seni Benawa dan Isi Surakarta. Dari komunitas tersebut, di dalamnya terdiri dari anggota-anggota komunitas yang merupakan pelaku budaya. Dukungan terhadap gamelan dalam pengusulan ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda juga berasal dari pengrajin gamelan dan komunitas gamelan yang ada di Indonesia. Selain itu, keikutsertaan masyarakat dalam pengusulan gamelan ke UNESCO juga dilihat dalam bentuk dukungan dari sanggar-sanggar yang bernaung pada musik tradisional gamelan. Kegiatan IGF yang dilaksanakan di Indonesia merupakan bentuk dari kegiatan diplomasi publik untuk mendukung pengusulan gamelan ke UNESCO. International Gamelan Festival yang dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2018 merupakan salah satu bentuk dari kegiatan diplomasi publik yang tujuannya untuk mendukung pengusulan gamelan ke UNESCO. Yang keempat, pelatihan dan pendidikan. Kegiatan belajar dan mengajar gamelan merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan dalam pengusulan gamelan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Proses pembelajaran gamelan dilakukan secara formal dan non-formal. Kegiatan pelatihan mengenai gamelan juga dilaksanakan di penjara-penjara untuk para narapidana. Kegiatan tersebut dimulai dari pengenalan terhadap alat musik gamelan, mengajarkan cara bermain gamelan, hingga makna-makna yang ada di dalam gamelan. Pendanaan. Dalam pengusulan gamelan ke UNESCO, tim pengusul mendapatkan bantuan dana untuk proses persiapan. Pemberian bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan dari pihak-pihak yang mendukung pengakuan gamelan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Dalam proses pengusulan gamelan ke UNESCO, terdapat beberapa pihak yang memberikan bantuan dalam proses pengusulan gamelan ke UNESCO, yaitu bantuan dari Isi Surakarta dan bantuan dari Bapak Wiwowo Basuki. Pemberian bantuan tersebut merupakan murni untuk mendukung pengusulan gamelan yang diberikan oleh pihak yang menjadi pemerhati budaya. Ketiga, hambatan dalam proses pengusulan gamelan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Terdapat hambatan-hambatan yang dirasakan, diantaranya adanya kondisi pandemi COVID-19, adanya miskomunikasi dalam pemberian informasi, dan pendanaan dalam bab 5 penutup.
5.1 Kesimpulan. Dalam penelitian ini, menggunakan konsep multitrack diplomasi yang terdiri dari 9 jalur. Dari 9 jalur tersebut, penelitian ini hanya menggunakan 5 jalur,